Saudara. Oke, jadi untuk memastikan duplikasi berjalan, ya, untuk memastikan ya duplikasi berjalan 100% ya di generasi 1 sampai generasi 20, maka pastikan punya buku 7 checklist BBS. Ya, buku 7 checklist BBS ya ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting ya. Bahkan ini saya wajibkan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu jalan atau tidak tergantung buku 7 checklist BBS ini. Ya, maka barang siapa yang hari ini menggerakkan bisnis ini dengan buku 7 checklist BBS, maka akan sangat mudah sekali membangun duplikasi berjalan 100%. Ya. Makanya selalu saya bilang untuk memfilter member menjadi leader itu kan ada 3. Ya, untuk memfilter member menjadi leader ada 3 kan. Pertama training, kedua privat, ketiga adalah buku 7 checklist BBS. Ya, jadi itu kriterianya leader itu seperti itu. Siapapun yang bisa melewati training, bisa melewati privat, dan bisa melewati buku 7 checklist BBS, itulah leader-leader Bapak Ibu. Tapi siapapun yang tidak bisa melewati training, artinya jarang hadir ke training, jarang hadir ke privat, dan tidak menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, maka dia dipastikan jadi member selamanya. Tidak akan pernah jadi leader, apalagi jadi top leader, apalagi jadi mentor. Ya nggak akan pernah Bapak Ibu. Ya, selamanya jadi member. Ya, maka Bapak Ibu yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera minta ke sponsor atau leadernya untuk Bapak Ibu nanti print, jilid, terus Bapak Ibu isi buku 7 checklist BBS itu. Ya, ini saya akan buka sedikit buku 7 checklist BBS. Ya, nanti cara mengisinya Bapak Ibu lihat rekaman training hari Jumat tanggal berapa, nanti saya akan kasih tahu caranya. Sebentar ya, saya akan buka filenya dulu. Ya, lihat di layar Ibu, ini ada buku 7 checklist BBS. Buku 7 checklist BBS ini adalah buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100% di generasi 1 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu generasi satunya itu pengen benar-benar berjalan duplikasi 100%, harus punya buku ini. Ya, nah isinya apa buku 7 checklist BBS ini? Yang pertama, ya Bapak Ibu isi nama. Ini mitra Bapak Ibu pertama ya. Misalkan Bapak Ibu sudah mengajak 4 orang nih. Sudah ngajak 4 orang nih. Orang pertama namanya siapa? Ya namanya misalkan Pak Joko ya kan. Kota mana? Misalkan kota Surabaya. Nah, di sampingnya ini kasih username, dikasih password, kasih PIN-nya. Karena yang daftarkan kan Bapak Ibu tuh. Untuk jaga-jaga kalau nanti Pak Joko ini lupa username-nya, lupa password-nya, lupa PIN-nya. Sehingga tidak perlu harus tanya ke saya gitu loh. Kenapa? Karena Bapak Ibu sebagai sponsornya kan sudah nge-save username passwordnya di buku 7 checklist gitu loh. Karena sering hari ini saya jumpai member-member Bapak Ibu itu lupa username-nya, lupa passwordnya, lupa PIN-nya gitu loh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya hari ini database begini kan enak. Bapak Ibu tinggal kasih tahu username-nya, passwordnya, PIN-nya untuk login. Nah, terus apa isi 7 checklist BBS? Yang pertama, tolong lihat di layar Bapak Ibu. Yang pertama, apakah mitra Bapak Ibu sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya? Kalau sudah, tulis impiannya apa di sini, ya. Lunasi utang misalkan. Ya, lunasi utang. Nah, terus kenapa dia pilih melunasi utang? Alasannya apa? Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu alasannya apa. Ya, misalkan impiannya memberangkatkan haji orang tuanya. Alasannya apa? Dia ingin punya rumah impian. Alasannya apa? Karena yang menggerakkan itu bukan impiannya, yang menggerakkan itu alasannya ini loh Ibu. Yang menggerakkan mereka fight, mereka ini mau totality, mau melewati apapun tantangannya, rintangannya. Itu alasan dibalik impian ini Bapak Ibu. Ya karena kalau cuma impian, semua orang juga pingin hari ini memberangkatkan haji orang tuanya. Siapa sih yang nggak pingin? Siapa sih yang nggak pingin punya rumah sendiri? Siapa sih yang nggak pingin lunasi utang? Semua orang kalau ditanya pasti pingin semua Bapak Ibu. Itu namanya impian. Tapi tidak semua orang punya komitmen Bapak Ibu. Tidak semua orang hari ini memperjuangkan impiannya. Di situ butuh yang namanya alasan.
Di situ butuh big why namanya. Ya, butuh big why, punya alas yang kuat. Kenapa Bapak Ibu mau mewujudkan impian itu tahun ini? Kenapa Bapak Ibu ingin melunasi hutang tahun ini? Kenapa Bapak Ibu mau berangkatkan haji orang tua Bapak Ibu tahun ini? Kenapa Bapak Ibu ingin punya rumah hari ini tahun ini? Itu harus ketemu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, apakah mitra Bapak Ibu sudah punya bank data iklan? Sudah punya bank data presentasi BBS serta link bisnis? Ya kalau sudah ya tulis sudah. Ya, kalau belum ya tulis apa di sini belum. Link bisnisnya misalkan yang belum, ya tulis. Kenapa belum punya link bisnis? Ya, nah makanya Ibu harus gerak cepat gitu loh. Segera minta ke saya untuk dibikin link bisnis kalau belum punya link bisnis. Nah kalau belum punya bank data iklan, bank data presentasi ya segera dikasih. Kan linknya sudah ada, tinggal kasih linknya, mereka sudah suruh join di channel itu sudah selesai. Mereka punya bank data iklan, bank data presentasi gitu. Ya, yang ketiga, apakah sudah ikut privat BBS? Nah, ini penting. Mereka tidak akan tahu bagaimana menjalankan bisnis ini, cara kerjanya bagaimana, menjalankan 10 SOP BBS langkah 5 itu bagaimana kalau mereka tidak ikut privat. Ya, apakah mereka sudah ikut privat? Kalau sudah ya tulis sudah. Kalau belum, kenapa belum gitu loh. Kenapa mereka belum ikut privat padahal sudah join seminggu? Nah, itu saya katakan tadi. Maka patokannya 5 kali, kalau diingatin nggak datang ke training sama privat, lupakan member itu, ganti member yang lain. Karena akan capek, buang-buang waktu dan energi Bapak Ibu. Ya, ingatin 5 kali, kalau nggak mereka ngikutin sistem BBS, nggak hadir ke training sama privat, sudah, hari ini berarti bukan leader, berarti dia member. Ya, bukan leader Bapak Ibu, tapi member Bapak Ibu selamanya. Ya, pastikan mereka ikut privat supaya mereka tahu 10 SOP BBS seperti apa. Gitu. Yang keempat, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke grup Facebook dan marketplace? Ya kalau sudah ya tulis sudah. Kalau belum, kenapa belum? Padahal video tutorialnya kan sudah ada. Video tutorial promosi copywriting bisnis ke grup Facebook sudah ada. Video tutorial promosi ke marketplace juga sudah ada. Nah, pertanyaannya kenapa belum? Apakah Bapak Ibu sudah ngasih video tutorialnya? Apakah mereka sudah hadir ke privat? Apakah mereka sudah lihat rekaman private BBS? Nah, itu yang Bapak Ibu akan tahu nanti jawabannya. Kenapa mereka belum bisa? Itu akan tahu jawabannya di sini, di buku 7 checklist BBS. Makanya kalau Bapak Ibu tidak punya buku 7 checklist BBS, dalam tanda kutip, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kondisi si A, si B, si C, dan seterusnya nggak akan pernah tahu. Mereka sudah bisa belum promosi ke grup Facebook, Bapak Ibu nggak akan tahu. Mereka sudah bisa belum promosi ke marketplace, Bapak Ibu juga nggak akan peduli, nggak akan mau tahu. Gitu loh. Ya kenapa? Ya buktinya Bapak Ibu tidak pernah punya buku 7 checklist BBS. Nah kalau Bapak Ibu punya buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu akan tahu caranya, solusinya bagaimana mereka bisa promosi copywriting bisnis ke grup Facebook, copywriting bisnis ke marketplace. Kan sudah ada video tutorialnya. Tinggal kasih videonya, tinggal Bapak Ibu arahkan, tinggal Bapak Ibu pandu gitu loh. Seperti itu. Tinggal hadirkan ke privat. Karena di privat ada simulasinya. Di sesi 2 itu kan simulasi promosi ke grup Facebook gimana, promosi ke marketplace bagaimana gitu loh. Itu yang keempat. Yang kelima, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke nomor WhatsApp? Ya, kalau ini kan tinggal copy paste aja, tinggal salin tempel. Copywriting bisnisnya sudah ada di bank data iklan. Ya, tinggal mereka arahkan untuk punya bank data iklan, maka di sana sudah ada copywriting bisnis khusus ke nomor WhatsApp. Tinggal salin tempel. Makanya pastikan mereka bisa salin tempel. Nah, kalau mereka tidak bisa copy paste, salin tempel, maka dipastikan mereka tidak akan bisa promosi copywriting bisnis ke nomor WhatsApp. Gitu loh. Ini kan mereka harus tahu promosi ke nomor WhatsApp itu sehari berapa nomor WhatsApp. Sehari kan harus 50, pagi 15, siang 15, sore 10, malam 10. Gitu loh. Ya kalau mereka tidak hari ini hadir ke privat, hari ini tidak punya bank data iklan, ya kira-kira bisa nggak poin 5? Nggak bisa. Gitu loh. Makanya Bapak Ibu harus tahu kenapa. Ini makanya di sini kalau sudah ya tulis yes atau sudah, kalau belum kenapa, why. Ya, yang keenam, apakah sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Kalau sudah tulis yes atau sudah, kalau belum kenapa, why. Ya, kenapa belum? Kenapa mereka belum bisa presentasi BBS? Kan videonya sudah ada. Ya, bank data cara presentasi BBS juga sudah ada. Tinggal copy paste malah, tinggal salin tempel. Ya, kenapa mereka belum bisa copy paste? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya, padahal video tutorial copy paste juga sudah ada, salin tempel juga sudah ada.
Bahkan berkali-kali saya sarankan untuk belajar langsung ke tetangganya. Praktek langsung ke tetangga saudaranya. Bawa infonya, belajar saling tempel. Nah kalau nggak bisa saling tempel, dipastikan ya tidak bisa promosi, tidak presentasi gitu aja. Jadi kalau nggak belajar copy paste, nggak bisa saling tempel, sudah pasti tidak bisa promosi, tidak bisa presentasi, dan itu sudah alamat ya tidak bisa membangun bisnis ini. Ya balik lagi tadi, ya mereka tidak mau belajar, gitu aja jawabannya, nggak mau belajar, gitu. Ya jangan karena faktor gengsi tidak mau belajar saling tempel gitu loh. Ya gengsi itu tidak membuat Bapak punya income 100 juta per bulan. Gengsi tidak akan membuat Bapak punya rumah. Gengsi tidak akan, ya kalau Bapak hari ini gengsi, ya lupakanlah impian Bapak Ibu. Ya, lupakan impian Bapak Ibu. Ya, yang ketujuh, apakah sudah selalu hadir ke train sama privat? Nah, dari 7 checklist ini, yang paling penting itu nomor 7 ini Bapak Ibu. Yang paling penting itu nomor 7. Apakah mereka sudah selalu hadir? Kata-kata selalu hadir ini Bapak Ibu harus garis bawahi merah. Ya, kuncinya apakah mereka selalu hadir? Ya, bukan hari ini hadir, besok hadir, besoknya nggak hadir, besoknya hadir, hari ini hadir, nanti 2 minggu lagi nggak hadir, bukan begitu. Yang dimaksud nomor 7 ini selalu hadir, training sama privat. Karena ingat sekali lagi Bapak Ibu tadi membangun momentum. Ya, kalau Bapak Ibu tidak hadir ke training sama privat, kami pastikan tim Bapak Ibu tidak akan ada yang hadir ke training sama privat. Nah, kenapa? Ya karena Bapak Ibu aja sebagai leadernya, sebagai sponsornya nggak hadir. Lah gimana mereka mau hadir, wong Bapak Ibu sebagai sponsornya aja nggak hadir? Lah kira-kira Bapak Ibu mengarahkan timnya hadir bagaimana, wong Bapak Ibu aja tidak hadir? Punya kekuatan nggak kayak Bapak Ibu mengarahkan timnya hadir ke training sama privat, sementara Bapak Ibu tidak hadir ke training, tidak hadir ke privat. Ya, dengan alasan yang dalam tanda kutip untuk hal tertentu mungkin bisa saya maklumi ya, misalkan sakit bisa saya maklumi, sinyal koneksi saya maklumi Bapak Ibu tidak hadir ke training, ya, atau hari ini lagi ada anaknya yang sakit atau ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggalkan, itu hari ini bisa saya maklumi. Tapi kalau di luar itu Bapak Ibu hari ini tidak hadir ke training, ya berarti Bapak Ibu ya dalam tanda kutip nih Bapak Ibu sudah, itu lampu merah buat saya, lampu merah buat impian Bapak Ibu, lampu merah buat impian Bapak Ibu itu. Ya, artinya kalau sudah lampu merah ya Bapak Ibu tidak akan kemana-mana begitu Bapak Ibu. Ya, karena ingat 100 juta per bulan itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Itu perlu yang namanya apa? Sistem, perlu yang namanya ilmu. Ya, kalau Bapak Ibu tidak hari ini selalu ada di train sama privat, maka Bapak Ibu akan ketinggalan ilmu dan akan ketinggalan informasi dan akan selalu ketinggalan ilmu dan selalu ketinggalan informasi, dan apa yang terjadi ya sudah, bisnis Bapak Ibu tidak akan pernah berkembang. Bisnis Bapak Ibu tidak akan pernah berkembang. Ya, jadi dari 7 checklist BBS ini yang paling penting nomor 7. Makanya Bapak Ibu ini harus Bapak Ibu tulis. Ini lembar 1 mitra 1, lembar kedua nanti namanya misalnya Bu Siti, lembar ketiga namanya Pak Andi, lembar keempat namanya Bu Ella, misalkan begitu. Ya, itu kan ada sekitar 16 lembar tuh. Nanti untuk yang ke-17 Bapak Ibu print lagi ya, atau Bapak Ibu langsung mau print 50 juga nggak apa-apa tuh. Itu kan memotivasi. Bagaimana caranya secepatnya dalam waktu 1 bulan saya punya 50 member. Pokoknya 50 lembar ini dalam waktu sebulan harus terisi A sampai 50. A, B, C sampai 50. Nah, itu juga bagus tuh untuk memotivasi Bapak Ibu. Jadi apa? Saya ingin hari ini punya member 30, saya ngeprint 30, walaupun hari ini baru punya 4. Ya kan? Saya akan ngeprint 50, walaupun masih punya 4. Ya, dan itu memotivasi Bapak Ibu bagaimana sebulan saya harus 50 lembar ini terisi semuanya gitu loh. Itu kan keren. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Itu ya. Oke, saya akan masuk ke materi inti ya. Itulah pentingnya buku 7 checklist BBS Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih inti dari bisnis ini Bapak Ibu? Ya. Inti dari bisnis ini Bapak Ibu, lihat di layar Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu harus bangun fondasi. Bangun fondasi. Ya, itu generasi 1 sampai generasi 3. Maksudnya bagaimana? Ini ibaratkan Bapak Ibu bangun lantai, bangun gedung lantai 1 sampai 20. Nah,
caranya bagaimana supaya hari ini lantai 1 sampai 20 ini kuat? Maka Bapak Ibu harus bekerja fokus bangun fondasi yang kuat. Jadi lantai 1 sampai 20 ini tergantung fondasinya. Nah, fondasi bisnis Bapak Ibu itu ada di generasi 1, generasi 2, generasi 3. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya bangun duplikasi, ya, bangun duplikasi generasi 1, 4 leader. Nah, ini. Jadi bukan 4 member, tapi 4 leader. Ya, jadi bekerja dengan sistem untuk menemukan 4 leader generasi 1. Selanjutnya, bangun duplikasi generasi 2, 16 leader. Dari mana 16 leader itu? Yaitu 4 leader Bapak Ibu generasi 1 masing-masing punya 4 leader. Maka otomatis Bapak Ibu generasi 2 punya 16 leader. Yang ketiga, fondasi yang ketiga. Bangun duplikasi generasi 3 ini 64 leader. Dari mana 64 leader ini? Yaitu masing-masing 16 leader ini punya 4 leader. Jadi bukan 4 member loh ya Bapak Ibu. Bedakan antara 4 member sama 4 leader. Bedakan 16 leader sama 16 member. Bedakan 64 member generasi 3 sama 64 leader di generasi 3. Nah, Bapak Ibu bekerjanya itu cukup sampai di sini, generasi 1 sampai generasi 3. Bapak Ibu tidak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20, tidak perlu turun. Generasi 4 ya sampai generasi 20 ini otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Ya, generasi 1 sampai 20 ini otomatis jalan sendiri by system. By system. Karena Bapak Ibu bekerja dengan sistem, ya, karena Bapak Ibu bekerja dengan sistem, Anda bekerja dengan sistem, dan otomatis leader Bapak Ibu juga bekerja dengan sistem semuanya, dan Bapak Ibu bangun budaya, duplikasi, ya, generasi 1 4 leader, generasi 2 hari ini 16 leader, generasi 3 64 leader, generasi 4 sampai 20 Bapak Ibu tidak perlu turun, sekali lagi tidak perlu turun generasi 4 sampai 20 karena itu otomatis jalan sendiri. Maksudnya otomatis jalan sendiri itu bagaimana? Bapak Ibu kan menghandling generasi 1, generasi 2, generasi 3. Otomatis generasi 1 ini, generasi 1 4 leader ini, dia akan menghandle juga generasi 1, 2, 3-nya. Generasi 1, 4 leader ini, ya generasi 2 ini generasi 1-nya, generasi 3-nya ini generasi 2, generasi 4-nya itu generasi 3, generasi 1 ini. Nah, generasi 2, 16 leader ini kan juga fokus bangun fondasi. Fondasinya kan generasi 1, 2, 3. Otomatis 16 leader ini pun juga turun di generasi 1, generasi 2, generasi 3-nya dia. Nah, generasi 1-nya 16 leader itu siapa? Ya ini. Generasi 3-nya PW itu generasi 1, 16 leader ini. Generasi 4 itu generasi 2-nya. Generasi 5 itu generasi 3-nya. Nah, 64 ini juga bekerjanya membangun fondasi. Fondasi generasi 1, 2, 3. Ya, 64 ini generasi 1-nya siapa? Generasi 4-nya PW itu generasi 1, 64 leader. Generasi 5 itu generasi 2-nya. Generasi 6 itu generasi 3-nya. Dan seterusnya. Makanya apa? Ketika Bapak Ibu membangun budaya, ya, membangun budaya duplikasi, ya, membangun budaya, ya, duplikasi, yaitu fokus bangun fondasi, ya, bangun fondasi. Berarti fondasinya Bapak Ibu itu ya 64 leader, 16 leader, 64 leader, atau totalnya itu 84 leader. Jadi Bapak Ibu kontrol penuh 84 leader ini menjadi wilayah kontrol Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu turun sampai generasi 4, generasi 5, apalagi sampai generasi 20, nggak perlu. Bapak Ibu hanya turun generasi 1, 2, 3. Makanya Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS itu, buku 7 checklist BBS tadi, Bapak Ibu akan tahu generasi 1 saya 4 leader itu siapa. Nanti ketika sudah ketemu 4 leader, Bapak Ibu tanya mereka, generasi 1 4 leader itu siapa? Bapak Ibu akan tahu 16 leader Bapak Ibu. Ya kan? Nah, nanti 16 leader ini tanya Bapak sama Bapak Ibu, generasi 1-nya 4 leader, 16 ini tanya 4 leader di generasi 1-nya itu siapa? Maka Bapak Ibu akan tahu generasi 3 Bapak Ibu 64 leader itu siapa. Nah, itu kalau punya buku 7 checklist BBS. Lah kalau nggak punya buku 7 checklist BBS ya sulit.
Susah. Hari ini Bapak Ibu nggak akan tahu generasi 2 16 leader itu siapa, generasi 1 4 leader itu siapa, apalagi generasi 3. Nggak akan pernah tahu Bapak Ibu. Tapi dengan buku 7 Checklist BBS itu Bapak Ibu akan tahu generasi 1 4 leader saya itu siapa. Dan nanti dari situ Bapak Ibu akan semakin membedah kan. 4 leader ini kan Bapak Ibu bantu supaya mereka nanti masing-masing punya 4 leader dengan buku 7 Checklist BBS tadi. Gitu loh. Nah, ketika mereka sudah nyetor ke Bapak Ibu nih, generasi 1 4 leadernya itu siapa saja 4 leader itu, maka Bapak Ibu tahu 16 leader generasi 2. Nanti 16 leader itu Bapak Ibu tanya lagi, generasi 1 mereka yang leader itu siapa saja. Ya, mereka kan nyetor tuh ke Bapak Ibu, ini loh Pak, 4 orang leader saya generasi 1 ini. Maka Bapak Ibu kan tahu 64 leader generasi 3 Bapak Ibu itu siapa. Ya, maka ini penting gitu loh. Ya, Bapak Ibu, buku 7 Checklist BBS itu sangat penting sekali, sangat penting. Tanpa itu, maka Bapak Ibu akan sulit sekali untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, jadi kesimpulannya, untuk membangun member, Bapak Ibu sudah punya 4 alat saringan yang sudah saya kasih selalu kepada Bapak Ibu di flyer. Saringan pertama apa Bapak Ibu? Copywriting Business, saya singkat CB. Copywriting Business. Saringan kedua apa Bapak Ibu? Link Business, saya singkat LB. Yang ketiga apa? Yaitu presentasi BBS. Yang keempat apa? Follow up BBS. Nah itu. Ini adalah 4 alat saringan, 4 alat filter untuk menyaring prospek menjadi member. Jadi prospek menjadi member itu pakai 4 alat ini. Ya, jadi prospek menjadi member itu pakai copywriting business. Kalau sudah bisa melewati copywriting business, mereka akan berhadapan dengan saringan kedua, namanya link business. Mereka bisa melewati saringan kedua link business, mereka akan berhadapan dengan saringan ketiga, yaitu presentasi BBS. Ya, mereka bisa melewati saringan ketiga presentasi BBS, mereka akan berhadapan dengan follow up BBS. Siapapun yang bisa melewati follow up BBS, dialah member BBU, orang-orang yang join 38.000. Tapi orang-orang yang tidak bisa melewati 4 saringan ini, maka dia selamanya prospek, selamanya warm market, BBU. Nah selanjutnya, member menjadi leader, itu kita sudah memberikan ya alat saringannya itu ada 3. Punya 3 alat saringan. Ya, untuk member menjadi leader itu BBU punya 3 alat untuk menyaring member menjadi leader. Saringan pertama yaitu training. Apakah mereka selalu ada di training? Yang kedua adalah privat. Apakah mereka selalu di privat? Saringan ketiga adalah buku 7 Checklist BBS. Apakah mereka menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 Checklist BBS? Banyak orang yang hadir ke training, ke privat, tapi tidak punya buku 7 Checklist BBS. Itu artinya mereka tidak menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 Checklist BBS. Berarti itu sama saja, mereka nggak tahu kondisi setiap hari si A, si B, si C itu bagaimana. Dan itulah yang membuat duplikasi tidak berjalan 100%. Jadi, Bapak Ibu sudah tahu ilmunya sekarang, untuk prospek menjadi member, Bapak Ibu tinggal mainkan 4 alat ini. Copywriting business, link business, presentasi BBS, follow up BBS. Member menjadi leader, Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, pakai 3 alat saringan ini. Bisa nggak mereka melewati training BBS? Kalau bisa, mereka akan berhadapan dengan privat BBS. Bisa nggak melewati saringan kedua privat BBS? Kalau bisa melewati itu, bisa nggak melewati saringan ketiga, yaitu buku 7 Checklist BBS. Kalau bisa, ya mereka akan menjadi leader-leader Bapak Ibu selanjutnya, dan itu yang Bapak Ibu harus jaga. Ingat, 84 leader ini akan Bapak Ibu bawa ke project-project selanjutnya. Ke project marketplace, Bapak Ibu akan pindah, akan bawa mereka. Project kursus online, Bapak Ibu akan bawa ke mereka. Project nanti umroh haji, Bapak Ibu bawa lagi. Properti, Bapak Ibu bawa lagi. Ya, kesehatan, kecantikan, ya kan, investasi, Bapak Ibu bawa lagi. Dan di sini Bapak Ibu tinggal panen. Maka saya katakan, Bapak Ibu tuh bangun gerbongnya itu di project iklan baris sama PPOB. Di marketplace, kursus online, umroh, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi, Bapak Ibu tidak perlu bikin jaringan lagi. Saya ulangi, tidak perlu promosi lagi, tidak perlu presentasi lagi, tidak perlu ngajak orang lagi. Karena Bapak Ibu sudah punya 4 leader, sudah punya 16 leader, sudah punya 64 leader. Ngapain hari ini Bapak Ibu mau capek-capek promosi lagi, presentasi lagi? Kecuali Bapak Ibu mau capek
Kecuali kalau Bapak Ibu mau bonusnya lebih besar lagi, ya why not, kenapa enggak? Saya tidak melarang. Sekali lagi saya tidak melarang. Kalau memang Bapak Ibu nanti, ya kan, mau persentase lagi, mau bangun member baru lagi, mau hari ini bina lagi dari awal, mau bangun bina dari awal, ya silahkan. Kalau Bapak Ibu mau capek-capek dari awal lagi. Ya, kalau saya boleh menyarankan, ya sekali lagi kalau saya boleh menyarankan, di project nanti marketplace khusus online, umroh, haji, properti, kesehatan, kecantikan, investasi, asuransi, nggak perlu bikin jaringan lagi, nggak perlu promosi lagi, nggak perlu presentasi lagi, sudah passive income, titik. Bapak Ibu tinggal passive income, tinggal mindahin gerbong generasi 14 liter, tinggal mindahin gerbong generasi 216 liter, tinggal mindahin gerbong generasi 364 liter. Dan itu yang akan dilakukan oleh semua leader Bapak Ibu dari generasi 4 sampai 20. Nah, kalau itu terjadi, maka Bapak Ibu dipastikan akan punya nanti income miliaran, bahkan puluhan miliar tiap bulan. Ingat tuh Bapak Ibu, ini semua marketing plan. Di project BBS Semajoni ini semuanya unlimited income. Semuanya punya potensi income tak terbatas. Dari iklan baris, PPOB, marketplace khusus, semuanya income-nya tak terbatas. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu sudah punya hari ini, ya, leader generasi 1 sampai 20. Bapak Ibu mau income berapa? Bapak Ibu mau income berapa? Dijabanin tuh sama yang namanya ya aset Bapak Ibu. Bapak Ibu punya income 1M mudah, 10M mudah, 20M tiap bulan mudah gitu loh. Gampang Bapak Ibu, tinggal pindahin gerbong, apa sulitnya? Pindahin gerbong hanya butuh waktu 1 jam, 2 jam selesai. Ya, inilah pentingnya Bapak Ibu bangun gerbong. Ya, ingat sekali lagi. Ya, lihat rekaman training hari Senin, kenapa PPOB sama Project Lambaris itu kita taruh di sebagai ujung tombak untuk membangun gerbong generasi 1 sampai generasi 20 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pelajari rekaman training hari Senin. Kenapa PPOB sama iklan baris itu kita jadikan sebagai ujung tombak, sarana untuk membangun gerbong generasi 1 sampai 20. Ya, di situ nanti Bapak Ibu akan paham ya betapa mudahnya membangun gerbong generasi 1 sampai 20 dengan proyek PPOB sama proyek Lanbaris Cimo. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kita 2 sesi aja, nggak usah lama-lama. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Berarti ini yang mau jadi miliarder hanya 35 orang nih dari sekian orang yang ada di BBS Smart Leader. Ini yang jadi selanjutnya hanya 35 orang. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ini Pak mengenai saya masih belum paham dengan member yang stuck, dia tidak mengikuti semua arahan atau semua sistem bisnis ini, tetapi mereka sudah mendaftar menjadi mitra. Nah, untuk di jaringan itu apakah mereka tercoret atau bagaimana Pak? Ya, kalau statusnya sih tetap member, mereka tetap anggota aktif. Tetap anggota aktif. Cuma hari ini waktu dan energi Bapak Ibu akan terkuras habis. Bahkan Bapak Ibu akan menjadi seperti mereka. Ya, berdarah-darah Bapak Ibu kalau hari ini mengikuti cara kerja mereka. Ya, Bapak Ibu sudah ingetin pertama kali sudah diingetin. Ibaratkan Bapak Ibu punya anak nih. Ini anak Bapak Ibu sudah diingetin, ayo sekolah. Ayo masuk sekolah. Besok diingetin lagi, ayo belajar. Ayo belajar. 3 kali diingetin lagi. Udah nggak diingetin. 4 kali ingetin, 5 kali diingetin sudah. Bapak Ibu harus bekerja dengan member yang lain. Berarti itu bukan leader, tapi itu member. Statusnya masih member, aktif, tidak tercoret. Tapi Bapak Ibu itu sekali lagi bukan leader Bapak Ibu. Ingat, yang membuat sukses Bapak Ibu bukan member, tapi leader. Ya, begitu Pak Fauzan. Kalau kita mendapatkan, ya, kalau kita mendapatkan mitra baru, berarti kita tidak usah menaruh di sistem jaringan di bawahnya ya Pak? Kalau masalah letak itu teknis Pak, terserah mau diletakkan di mana itu nggak penting ya. Mau letakkan di mana saja, tetap itu generasi 1 Bapak. Mau di level 2, 3, 4, 5, tetap itu generasi 1 Bapak ya. Karena ini sistemnya kan sistem binary hybrid, sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Ya. Yang terpenting bagaimana Bapak generasi 1 itu punya 4 leader.
Ya, berarti Bapak Ibu harus mensponsori sebanyak-banyaknya di generasi 1, dan nanti masalah letak itu bebas mau diletakkan di level mana, yang penting lihat level mana yang masih kosong. Iya, iya, iya. Ya, level 2 kan yang masih kosong, Paham. taruh di situ. Itu Pak ya. Jadi nanti dengan buku 7 checklist itu kita akan tahu leader ataupun member saja ya Pak ya. Betul sekali. Makanya kalau nggak punya buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu nggak akan tahu ini member atau leader, nggak akan tahu. Ya, ya betul. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Ayo Bapak Ibu yang lain, tinggal 7 menit nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Umar. Ini Pak, kalau misalkan untuk itu kan yang tadi yang disebutkan untuk yang malas-malasan gitu Pak ya, mitra yang malas-malasan gitu. Terus kalau misalkan untuk di titik-titiknya itu, kalau ada lagi mitra yang baru bisa diganti atau kayak gimana Pak posisinya? Ya nggak apa-apa. Atau dibiarin? Ya nggak apa-apa Bapak. Ya itu kalau sudah daftar itu biarkan posisi seperti pohon jaringan seperti itu. Cuma sekali lagi dia bukan leader tapi member. Bapak mau letakkan di bawahnya sih nggak ada masalah. Siapa tahu nanti begitu dikasih member dan dia aktif kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi sekali lagi jangan menunggu ya. Sekali jangan menunggu mereka. Bapak bergerak cepat cari leader-leader di selanjutnya, di member-member selanjutnya. Karena kita bergerak dengan waktu masalahnya. Nah, terus gini Pak, kalau untuk pengertian generasi 1 itu berapa itu Pak, berapa mitra Pak dari yang sebut generasi 1 ke generasi kedua itu Pak? Ini kan sistemnya sistem matahari, artinya Bapak Ibu bisa mengajak sebanyak-banyaknya generasi 1. Cuma nanti dari orang ketiga, keempat dan seterusnya, Bapak Ibu harus spill over ke bawah, harus lempar ke bawah. Lihat nanti level mana yang masih kosong, Bapak Ibu taruh di situ. Kalau di level 2 sudah penuh, masuk ke level 3. Level 3 sudah penuh, masuk ke level 4. Ya, tapi tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu mau diletakkan di level berapapun gitu. Oh iya. Ya, nanti dari buku 7 checklist BBS akan kelihatan Pak. Bapak punya 10 member generasi 1 atau punya 15, 20, kelihatan dari situ dan nanti akan kelihatan banget di situ. Dari ke hari kan kepantau tuh. Ya, kepantau ya. Kepantau terus sama Bapak Ibu. Ini orang member atau leader. Dia hari ini benar-benar serius ingin sukses atau tidak, kelihatan dari situ nanti. Iya. Ya kebetulan belum punya juga Pak buku checklistnya Pak. Ya. Nah, nanti segera minta filenya ya Pak Umar ya. Oh, iya siap Pak. Oke, yang lain Pak Ibu? Yang lain? Nah, sekarang Pak Ibu sudah tahu ilmunya kan? Bagaimana membangun member? Sudah punya 4 alat. Copywriting bisnis, link bisnis, presentasi BBS, pola BBS. Mainkan 4 alat ini tiap hari. Berarti tugas Bapak Ibu cuma 1, perbanyak bahan-bahan untuk Bapak Ibu saring. Berarti apa? Perbanyak prospek gitu. Semakin banyak prospek, maka Bapak Ibu akan semakin cepat menemukan banyak member. Ya. Namanya apa? UA market. Nah, itu namanya prospek, itu namanya UA market. Makanya bangun minimal 10 UA market tiap hari supaya mereka Bapak Ibu bisa saring dengan 4 alat ini. Pertama, hari ini saring dengan copywriting bisnis. Oke, bisa melewati. Saring lagi dengan link bisnis. Oke, bisa melewati. Saring lagi dengan presentasi BBS. Oke, bisa melewati. Saring lagi dengan follow up BBS. Bisa melewati, berarti dia join 30.000. Nggak bisa, ya berarti uang market selamanya. Ya, caranya gimana? Arahkan jadi agen PPOB dulu. Jadi kalau dia nggak transfer sampai hari kelima, waktu PPU follow up di hari kelima nggak transfer, ya berarti arahkan jadi agen gitu. Itu caranya nanti. Oke, dia nggak mau menjalankan bisnis jaringan dengan berbagai alasan, ya sudah arahkan jadi agen PPOB. Gitu. Nah, sekarang kalau PPOB sudah punya member nih, sekarang sudah punya 4 nih, perbanyak lagi membernya, karena hanya dengan itu PPOB akan punya leader. Ya, perbanyak member, karena PPOB sudah punya alatnya kan, sudah punya 3 alat kan. Alat pertama training, alat kedua private, alat ketiga buku 7 checklist BBS. Ya. Alat pertama training dia bisa melewati member ini. Bisa nggak dia melewati alat saringan kedua yang namanya privat? Bisa melewati, bisa nggak melewati saringan ketiga yaitu buku 7 checklist BBS. Nah, kalau dia bisa melewati 3 alat ini, itulah leader. Tapi kalau dia tidak bisa melewati 3 alat saringan ini, maka selamanya jadi member. Selamanya jadi member.
Dan Bapak Ibu tahu kan, member tidak akan membuat Bapak Ibu punya 100 juta per bulan. Member tidak akan pernah membuat Bapak Ibu pasif income 100 juta per bulan. Ya, ya seperti daging tadi, selamanya daging. Tahu kan daging? Ya, selamanya daging, tidak akan pernah jadi sosis. Ya, kalau mereka hari ini tidak dimasukkan ke mesin sosis, selamanya daging, tidak akan pernah jadi sosis. Selama di sini, selamanya member kalau tidak dimasukkan ke training sama privat. Selamanya member, tidak akan pernah sukses. Ya, tinggal 2 menit lagi Bapak Ibu. Ayo silakan. Semuanya sudah saya kasih ilmunya kepada Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu jalankan besok pagi. Tinggal jalankan semua ilmu yang saya berikan malam hari ini. Karena inti bisnis ini ada di training hari Jumat. Dan kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, maka sangat-sangat mudah sekali membangun bisnis ini. Sangat mudah sekali. Ya, karena Bapak Ibu sudah tahu caranya. Bagaimana membangun member, Bapak Ibu sudah tahu caranya. Bagaimana membangun member, membangun leader, Bapak Ibu tahu caranya. Bagaimana membangun duplikasi, Bapak Ibu sudah tahu caranya. Ya. Tinggal mainkan tiap hari. Semudah itu membangun 100 juta per bulan, Bapak Ibu. Semudah itu. Ya, tapi kalau nggak tahu ilmunya ini, ya sulit membangun 100 juta per bulan passive income. Sangat sulit. Tapi kalau udah tahu ilmunya begini, hanya modal handphone sama kuota juga selesai. Ya, hanya modal handphone sama kuota saja selesai bisnis ini, Bapak Ibu. Karena ilmunya semuanya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Ayo silakan, tinggal 1 menit lagi. Sepertinya nggak cukup ya. Sepertinya malam hari ini cukup sampai sini. Besok lihat rekamannya berulang-ulang. Lihat rekaman training malam hari ini. Karena inti bisnis ini ada di sini. Ya. Oke, itu saja yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti training hari Jumat minggu depan dengan ilmu yang lebih luar biasa lagi, dengan suasana tim yang lebih fresh lagi, lebih banyak lagi. Ya, ingat sekarang semua ini sudah siap, BPS sudah siap, CMO sudah siap, tinggal Bapak Ibu hari ini memaksimalkan semua apa yang saya berikan pada malam hari ini. Ya, sukses buat Anda semuanya. Be Badass, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.